Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nizar Sultan Zaki dengan NIM G00251003 dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat laporan anatomi 1.3. Baik, jadi langsung saja ke laporan pertama. Laporan pertama adalah tentang dinding abdomen. Ada sebuah skenario. Dava sedang maraton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antara lateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang dinding abdomen anterolateral. Jadi di dinding abdomen anterolateral ini ada 7 lapisan. Lapisan pertama pasti adalah kulit. Nih. Lalu lapisan kedua adalah fascia superficial. Nah, fascia superficial ini dibagi jadi 2 layer. Layer pertama itu adalah fascia camper. Fascia camper ini isinya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Lalu di bawahnya ada fascia scarpa. Nah, fascia scarpa ini tuh dia merupakan lapisan membran tipis. Lalu di bawah dari fascia superficial tadi adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda ini adalah fascia lapisan yang melapisi setiap muskuli. Jadi kalau ini kan gambar ini dari lateral ya, ini ada flat muscle di sini. Jadi setiap dari otot-otot ini dia atasnya ada fascia profundanya. Gitu. Terus di bawah fascia profunda itu tadi yang juga sempat disinggung ada muskuli. Nah, muskuli ini kalau yang di lateral itu dia terdiri dari flat muscle. Flat muscle itu ada musculus obliquus externus, obliquus internus, dan transversus. Terus kalau yang di anterior depan itu dia ada rectus abdominis sama pyramidialis. Ini rectus abdominis yang ini. Nih. Yang ini transversus obliquus externus, obliquus internus, sama transversus. Terus ada juga yang di anterior itu ada pyramidialis. Pyramidialis nggak ada di sini cuman. Nah, ini pyramidialis tuh ini. Cuman pyramidialis ini nggak semua orang punya, jadi beberapa aja. Kita balik lagi. Lapisan selanjutnya setelah musculus itu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis itu ini. Terus lapisan selanjutnya adalah fascia extraperitoneal. Nah, extraperitoneal ini isinya juga kurang lebih sama kayak fascia camper tadi, jaringan-jaringan lemak atau jaringan adiposa. Terus di bawahnya itu adalah peritoneum parietal. Peritoneum itu nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, tentang selanjutnya dinding abdomen posterior. Sebenarnya dinding abdomen posterior ini nggak jauh beda sama yang anterolateral, cuma dia kalau di abdomen posterior itu dia nggak punya fascia profunda sama fascia transversalis. Jadi dia tuh cuman yang pertama jelas kulit, terus keduanya fascia superficial, habis itu yang ketiganya dia langsung musculus. Terus keempatnya dia langsung fascia extraperitoneal, terus terakhir ada peritoneum parietal. Muskulusnya kalau di dinding abdomen posterior itu ada 4 lapisan. Lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi, lapisan kedua itu obliquus externus, erector spina, longissimus dorsi, sama serratus posterior. Kalau lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, interspinalis, obliquus internus. Kalau lapisan keempat itu ada quadratus lumborum, iliopsoas, sama transversus abdominis. Oke, itu tentang dinding abdomen sudah selesai. Terus kita ke yang 1B. 1B itu tadi tentang jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Tadi juga udah sempat disinggung, muskuli dinding abdomen itu kalau dari sisi anterior atau depan itu kan ada yang namanya vertical muscle nih, rectus abdominis. Nah, rectus abdominis ini di tengahnya itu ada yang namanya linea alba. Linea alba ini dia tuh kayak semacam garis. Dia tuh dibentuk dari aponeurosis 3 dari flat muscle. 3 flat muscle ini. Nah, tadi aku bilangnya apa ya? Ini vertical muscle sebutnya. Kalau yang di samping ini baru flat muscle. Nah, flat muscle ini nanti bakal beraponeurosis. Dan aponeurosisnya itu bakal bertemu di tengah ini membentuk yang namanya linea alba. Nah, terus selain dibagi secara vertikal, rectus abdominis ini dia juga dibagi secara horizontal oleh yang namanya intersectionis tendinae. Nah, ini. Nah, intersectionis tendinae ini dia itu ada 3 garis. Garis pertama itu setinggi sama xiphoideus, processus xiphoideus. Terus juga ada yang setinggi sama umbilicus. Nah, terus ada juga yang setinggi di antara keduanya. Gitu.
Terus ya intinya gitu sih. Kok musculin abdomen itu sistemnya ya, kalau yang anterior itu ada rectus abdominis sama pyramidalis, kalau yang lateral itu atau flat muscle dia ada obliquus externus. Obliquus externus itu paling luar ya guys. Obliquus externus, obliquus internus, sama transversus. Nah, terus kalau yang posterior itu ya tadi yang ada latissimus dorsi, lapisan pertama, lapisan kedua obliquus externus, terus erector spina, longissimus dorsi, serratus posterior. Kalau lapisan ketiga itu ada multifidus, interspinalis, obliquus internus. Terus lapisan keempat itu ada quadratus lumborum, iliopsoas, sama transversus abdominis. Terus apa lagi yang penting? Kalau rectus abdominis ini dia tuh untuk gerakan fleksi ekstensi perut ya, ke depan sama ke belakang. Terus kalau obliquus externus dia tuh bekerja secara kebalikan. Jadi kalau misalkan yang mutar badan secara kebalikan. Jadi kalau misalkan obliquus externus yang kanan itu dia tuh bakal mutar badan ke kiri. Kalau yang obliquus externus yang kiri mutar badan ke kanan. Sebaliknya kalau misalkan yang obliquus internus dia tuh kayak searah gitu. Jadi kalau misalkan obliquus internus yang kanan dia tuh juga mutar badan ke kanan. Kalau yang kalau yang kiri dia juga bakal mutar badan ke kiri. Terus kalau musculus transversus itu ya dia lebih ke ini sih guys, lebih ke melindungi organ dalam karena dia letaknya paling dalam juga kan. Terus apa lagi ya? Ini ada yang namanya canalis inguinalis. Maksud saya ligamentum inguinale. Ligamentum inguinale itu dia dari sias spina iliaca arteriosuperior ke tuberculum pubicum. Nah, jadi ligamentum inguinale itu merupakan batas posterior dari musculus obliquus externus. Itu mungkin rectus abdominis ini dia dibungkus sama yang namanya vagina musculi recti. Jadi nih, kan kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan rectus abdominis nih dua ini. Nah, rectus abdominis kan atas bawahnya ini kan kayak ada semacam putih-putih yang menyelubungi. Nah, ini disebut sama vagina musculi recti. Ini juga perpanjangan dari aponeurosis 3 flat muscle ini. Oke, mungkin itu aja sih tentang musculin abdomen. Selanjutnya ke organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Jadi kita sebelum itu kita bahas dulu tentang peritoneum ya guys. Jadi ada yang namanya peritoneum. Peritoneum itu semacam lapisan licin yang fungsinya itu mostly untuk lubrikasi supaya supaya nggak ada terjadi friction ketika bergesekan gitu. Jadi organ itu dibagi jadi retroperitoneal sama intraperitoneal. Retroperitoneal itu adalah organ yang dia tuh dilapisi peritoneum cuma di bagian anteriornya aja. Sedangkan kalau intraperitoneal itu seluruhnya itu dilapisi sama peritoneum. Organ retroperitoneal itu bukan kebanyakan sih, memang dia itu letaknya itu menempel sama posterior dari abdomen, posterior dari badan. Makanya dia yang ditutupi peritoneum cuman bagian anteriornya aja. Sedangkan kalau misalkan yang intraperitoneal dia tuh lebih ke tengah. Jadi nggak benar-benar nempel sama posterior. Jadi dia semuanya dilapisi oleh peritoneum. Nah, terus nanti ke posteriornya itu dihubungkan sama mesenterium. Nah, mesenterium ini nggak akan kita bahas di sini. Oke sih, retroperitoneal, intraperitoneal cuman itu aja. Oke, laporan 1 mungkin selesai. Lanjut ke laporan 2. Laporan kedua ini tentang gaster. Jadi ada skenario, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan tentang anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, kita ke anatominya dulu. Jadi di gaster itu dia ada 4 pars ya. Pars cardiaca atau di sini ini kardia ini dia tempat awal dari esofagus masuk ke lambung, itu lewat kardia dulu. Terus juga ada fundus, ada corpus, sama ada pars pyloric. Pars pyloric ini bagi 2, ada pyloric antrum sama pyloric canal. Vas fundus ini biasanya isinya gas. Kalau body corpus atau body itu dia tuh ya tempat makanan itu dicerna lah. Terus ada yang namanya curvatura. Curvatura itu kan sesuai namanya curvatura, berarti cekungan.
Jadi ada kurvatura minor itu yang kecil, yang di sini. Nah, sama kurvatura mayor. Kurvatura minor ini nanti dilekati sama omentum minus, kalau yang mayor itu ya omentum maius. Cuman nanti nggak akan kita bahas tentang omentum itu. Oke, anatominya mungkin itu aja sih. Kalau kita bahas tentang sphincter, sphincter itu jadi di gaster ini ada dua sphincter ya guys. Jadi ada sphincter pylorus sama yang di atas ini namanya LS atau lower esophageal sphincter. Jadi intinya sphincter itu tugasnya adalah mencegah makanan itu yang ada di lambung reflux ke atas atau yang ada di bawah reflux lagi ke lambung. Jadi kalau yang di sini ini namanya ada lower esophageal sphincter. Itu fungsinya adalah mencegah makanan asam lambung itu tuh balik lagi ke esofagus. Terus kalau yang di bawah sini ada musculus sphincter pylori. Ini di sini fungsinya buat cegah makanan yang udah masuk ke duodenum balik lagi ke gaster. Ya sih intinya gitu aja. Oke, tentang laporan 2 udah gitu aja sih. Oke, lanjut aja ke laporan ketiga. Laporan ketiga, Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix. Letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke, pertama kita bahas dari letaknya dulu. Jadi letak appendix itu ada 5. Yang pertama adalah di sini, ini namanya retroseccal. Retroseccal ini dia itu letaknya tuh lebih ngarah ke belakang sekum. Jadi ini kan sekum nih, ini sekum. Nah, retroseccal ini dia tuh ke arah belakangnya si sekum terus ke arah atas. Tuh. Terus yang kedua itu ada post ileal. Jadi kalau post ileal ini dia itu ke belakang tapi belakangnya ileum. Jadi dia ke arah sini. Ini kan di daerah sini ini ada ileum nih. Nah, jadi tuh dia tuh ke arah kiri terus belakangnya ileum. Sebaliknya kalau misalkan yang ini namanya preileal. Nah, preileal ini dia tuh ke arah kiri juga tapi dia tuh di depannya ileum. Di sini. Terus selanjutnya ada pelvic. Nah, pelvic atau appendix pelvicum. Nah, ini dia tuh lebih ke arah bawah. Terus selanjutnya ada yang terakhir, ini adalah subseccal. Subseccal ini terletak descendens bawah ya, ke arah caudal. Terus dari cara pengukuran, jadi cara pengukuran itu ada 2 ya. Ada yang berdasarkan garis Monro Pinter. Monro Pinter itu yang ini. Garis Monro Pinter itu dia diukur dari sias sampai umbilikus. Nah, letak pangkal appendixnya itu kalau menurut dari garis Monro Pinter itu dia tuh ada di sepertiga dari garis ini. Nah, disebutnya garis titik itu disebutnya dengan titik McBurney. Terus kalau ada lagi yang dia ngukurnya pakai garis lance. Garis lance itu diukur dari sias kiri ke sias kanan. Nah, itu dia letak pangkal dari appendix itu dia tuh ada di 1/6 lateral yang kanan. Jadi di sini 1/6 lateral yang kanan itu letak appendix menurut dari garis garis lance. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, jadi terima kasih. Itu sedikit laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.